Halo Deners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua bakal bahas salah satu alat untuk produktivitas kalian nih di dunia konten kreator. Apalagi nih buat kalian yang sekarang pengen terjun ke dunia YouTube ataupun ke TikTok nih. Alat ini sangat penting banget cuy, yaitu adalah mikrofon wireless nih. Kenapa harus mikrofon wireless? Karena nih ya kan biar semuanya tuh simpel, non kabel sama sekali, dan kalian pun juga makin pede kalau ngomong di depan kamera. Sebagai informasi aja nih cuy, kalau misalkan secara visual di dunia konten kreator, video itu ya nomor satu tetap. Cuma ada yang lebih penting dari sebuah visual video, yaitu adalah audio. Kalau misalkan ada apa-apa dengan video kalian, itu ya mungkin masih bisa tercover oleh audio. Tapi kalau misalkan audio kalian ya banyak gangguan ataupun kurang oke didengar, mungkin itu bakal di skip sama orang cuy ya. Salah satu poin yang penting banget kalau misalkan kalian masuk ke dunia konten kreator. Nah di sini gue pengen ngebahas salah satu mikrofon wireless dengan transmisi 2,4 GHz, yang dimana kalian nggak harus ribet-ribet lagi pakai yang namanya kabel. Nah untuk harganya pun bisa dibilang terjangkau. Nah tapi cara belinya memang agak lebih sulit karena ini adanya hanya di AliExpress nih. Kalian bisa cek link di sini yang di bawah untuk masalah pembeliannya. Tapi yang jadi masalah sekarang untuk AliExpress sendiri itu pengiriman ke Indonesia sendiri udah lumayan agak cepat nih. Oke, perkenalkan salah satu mikrofon yang menurut gue low budget tapi punya kualitas yang sangat oke, yaitu dari brandnya ini adalah Kimafun cuy. Nah untuk serinya sendiri karena sini menggunakan nomor seri jadi gue harus baca. Itu adalah KM-G501. Nah oke cuy, sebagai informasi aja nih, jadi si mikrofonnya langsung gua pakai di seluruh video ini ya. Jadi tanpa editing sama sekali dan benar-benar sangat natural hasil dari si mikrofon ini. Kalian bisa langsung menilai dari hasil video ini gimana sih kualitasnya. Apa masuk gak sih dengan keinginan kalian ataupun dengan kategori dari selera audio kalian cuy. Dan sebagai informasi aja nih, si Kimafun ini tuh dia ini memiliki banyak variatifnya ya. Yang gue pakai ini adalah KM-G501 yang artinya dia ini memiliki satu receiver dan satu transmitter. Nah tapi buat kalian yang pengen bikin kontennya rame-rame sama teman-teman dipakai buat podcast, dia ini memiliki 6 seri cuy. Jadi ada KM-G501, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang versi yang ke-6 ini dia bakal memiliki 6 receiver, 6 transmitter cuy ya. Gila ya, buat kemana itu 6 transmitter ya. Tapi ya kalau misalnya kalian memang suka konten rame-rame, tinggal digas saja. Nah sebagai informasi juga untuk harga dari si Kimafun ini tuh, karena dari AliExpress langsung kita menggunakan konversi dolar itu 90 USD, yang berarti tandanya sekitar 1.300.000-an sih. Menurut gue untuk mikrofon wireless dengan kualitas suara seperti ini nih yang pernah gue cobain, ya sebenarnya bukan mikrofon yang low budget banget sih. Cuman karena dari kualitas suaranya yang menurut gue ini agak enak dari segi bassnya dan treble-nya, belum lagi frekuensinya yang bisa dibilang ini gampang banget kayak buat diedit, ya masuk-masuk aja sih. Tapi ya itu balik lagi ya, relatif masalah harga sih. Tergantung dari budget kalian cuy. Oke, sekarang kita akan bahas langsung dari masalah mikrofon ini. Yang pertama adalah what's in the box. Kira-kira di saat nanti ngebeli si mikrofon ini ada apa sih di dalam si kemasannya cuy. Yang pertama kita akan mendapatkan unit receivernya dan unit transmitternya. Lalu mendapatkan kabel TRS dan TRRS nih, atau kabel jack yang 2 garis ke yang 3 garis untuk yang kebutuhan smartphone dan kebutuhan yang buat kamera yang 2 garis ke 2 garis cuy. Lalu kita akan mendapatkan satu kabel lavalier atau bahasanya itu adalah kabel clip-on, yang dimana kalau misalkan kalian malas nih ngopang-pangin mikrofonnya kayak gini, bisa tambahin satu clip-on yang udah dikasih. Cuman nih di sini kita langsung ngomongin masalah minus dari si clip-on ini yang gak gua pakai karena masalah kualitas. Kalau misalnya kita tambah si clip-on ya kurang oke lah dia cuy. Nah makanya gua langsung tembak pakai unit dari si mikrofonnya ini. Jadi kualitas dari si transmitter ini pun juga cukup oke. Tapi kalau misalkan kalian gak pede, kalian bisa beli lagi si clip-on yang menurut gua agak lumayan oke lah, yang harganya itu mungkin di atas 100 ribuan untuk bisa menunjang lagi dari suara dari transmitternya ini cuy. Oke, kita pun mendapatkan kabel charger yang sudah support dengan Type-C. Lalu kita akan mendapatkan juga dead cat nih untuk misalkan kalian pengen langsung pakai si transmitternya dan dipakai di jalan. Untuk fungsinya untuk mereduce suara-suara angin di sekitar cuy. Dan yang terakhir kita mendapatkan documentation book yang lumayan agak tebal, tapi nggak penting-penting banget sih. Kalian kalau mau baca penggunaannya sih begitu-begitu aja sebenarnya. Jadi kalian tinggal nonton tutorial ini untuk cara penggunaannya yang baik dan benar itu kayak gimana. Nah yang unik dari box dari si Kimafun itu, kita akan mendapatkan
si hard case kayak gini yang bisa kalian siap dibawa kemana-mana dan bisa kalian packing dengan oke kalau misalkan kalian penggunaannya agak jarang-jarang agar tetap tetap apik lah, nggak terkena debu dan juga nggak terkena si udara lembab cuy. Oke, sekarang kita akan bahas untuk dari desain produk si KimaFone ini nih. Pertama kita bahas dulu dari si transmitternya ini nih. Nah, untuk desain transmitternya sendiri sebenarnya agak minimalis kayak gini, nggak ada ornamen LED ataupun ornamen LCD-nya nih. Ya, ornamen LED-nya sih hanya ada 2 bar ya di sini. Yang pertama untuk ngebahas koneksinya sudah oke, dan yang satu kalau misalkan kondisinya lagi low bed cuy. Nggak ada LCD yang dimana dia ini tidak akan mengindikasikan bahwa koneksinya sedang oke ataupun dari baterainya. Jadi hanya bisa kalian lihat lewat si LED-nya cuy. Nah, di transmitternya ini sendiri pun juga sudah buletin mikrofon yang bisa kalian langsung pakai kayak gini, dan juga ada lubang jack 3,5 mm yang bisa kalian sambungkan dengan si clip-on lavalier cuy. Nah, dari berat transmitter ini juga hanya sekitar di 30 gram sih. Jadi menurut gue sangat ringan banget, jadi kalian nggak kayak berat sih. Tapi kalau misalkan lihat dari baju gue ini ya, kan baju gue oversize kan. Begitu gue pasang si transmitter tetap aja sih agak memble ya. Apalagi di bagian kerahnya kayak gini. Cuma memang paling lebih aman kalau misalkan kita pakai si lavaliernya. Cuma kalau misalkan kalian pengen pamer, langsung pajang kayak gini pun juga lebih oke cuy. Nah, untuk desainnya pun juga di sini dia udah support charger Type C, dan juga dia ini memiliki tombol mute dan volume up dan volume down nih. Nah, gue saranin di saat kalian menggunakan mikrofon kayak gini nih, untuk volumenya cukup aja di angka 3 nih. Meskipun memang tidak ada indikator untuk bar volume, cuma kalian harus mungkin ya kalian naikin dulu sampai dengan full, lalu kalian turunin di 2 kali tek. Nah, itu baru menurut gua komposisi yang sangat oke di saat kita perekaman menggunakan kamera kayak gini. Oke, sekarang kita bahas untuk build quality-nya sendiri nih. Kalau misalkan sekilas kita lihat build quality-nya kayak yang kurang oke nih, kurang kokoh. Tapi kalau misalkan kita langsung pegang nih, ini build quality-nya cukup oke banget ya, meskipun ringannya hanya 30 gram ini. Jadi hampir semua build quality-nya pun juga terbuat dari plastik, dan untuk mikrofonnya sendiri pun juga dia ini sudah oke menurut gua cuy. Dead cap-nya pun juga cukup tebal. Jadi dia ini bisa mereduce suara-suara angin di sekitar ataupun suara-suara kendaraan. Oke, tadi kita bahas untuk desain produk dari si transmitternya, sekarang kita bahas untuk desain produk dari si receivernya cuy. Agak sedikit berbeda dari receivernya karena dia memiliki LED berwarna ya di semua indikatornya. Jadi kayak sinyalnya sudah oke dan volumenya pun juga sudah oke. Nah, di volumenya pun juga ini terpisah ya antara receiver dan juga transmitter. Jadi kalian harus pinter-pinter untuk ngekomposisi antara suara dari transmitter dan receiver biar suaranya nggak cramping ya, ataupun nggak terlalu meledak-meledak kayak gitu cuy. Dan di bagian receivernya pun juga dia ini memiliki fitur monitoring. Jadi kalau misalkan kita ada perekaman sama kameramen gini, kameramen bisa ngedengerin suara kita secara real time cuy. Dan menurut gue ini fitur yang sangat oke banget. Nah, kalau bisa kita bandingin dengan mikrofon wireless sejenis lainnya, untuk fitur monitoring ini memang jarang banget. Nah, jadi dengan harga 90 USD, lu bisa dapat fitur monitoring dengan real time cuy. Nah, untuk desainnya pun juga simple dan ukurannya memang agak lebih besar daripada si transmitternya. Ya, beda sekitar 0,5 cm lah. Jadi memang lebih gede dari si receivernya. Cuma nggak jadi masalah, tetap masih oke juga. Ditambah pun dia memiliki clip yang bisa kalian masukin ke dalam hot shoe dari si kamera kalian. Nah, oke, sekarang kita bahas untuk build quality dari si produk ini ya. Secara receiver dan transmitter, untuk build quality-nya sama-sama menggunakan bahannya plastik. Untuk LED-nya sendiri nih cuy, dari masalah si receivernya, dia ini masih oke kalau misalkan di bawah sinar matahari. Jadi kalian masih bisa ngeliat indikator-indikator dari segi volume dan juga dari segi si sinyalnya. Nah, untuk kabel-kabel bawaannya seperti TRS-nya pun juga oke. Dia untuk build quality-nya sudah lumayan agak tebal meskipun belum di-braided. Nah, cuma sayang banget tadi gue udah mention juga dari masalah si lavalier-nya yang menurut gua masih di bawah rata-rata. Jadi kalau bisa kalian mending ganti si kabel lavalier-nya karena dari segi kualitas suaranya sudah kurang banget. Dan dari masalah kabelnya pun juga sangat tipis, dan gua khawatirin banget kalau misalkan kalian lagi overacting ya, itu pasti kabel cepet putus cuy. Oke, sekarang kita bahas fitur produk apa saja kelebihan dari si KimaFone ini cuy. Yang pertama, dia ini jelas banget memiliki koneksi 2,4 GHz yang sudah pasti sih anti delay antara suara yang kita hasilin dengan suara monitoring yang ada di operator cuy. Nah, cuman kalau masalah 2,4 GHz ini selalu pasti banyak gangguan transmisi, apalagi kalau misalkan rumah kalian deket dengan stasiun radio. Nah, itu gua banyak banget ngalaminnya ya. Mau dari brand apapun, jika ada kebocoran dari masalah sinyal radio di sekitar rumah kalian, itu kadang suka terdengar di mikrofon ini cuy. Belum lagi kalau misalkan ada gangguan-gangguan kayak penghalang yang lumayan agak berat, dan juga ada getaran-getaran seperti suara mobil lewat cuy. Misalkan kita di belakang mobil yang lagi lewat, itu pasti suaranya pasti cepat keganggu. Dan juga yang udah pasti kalau misalkan suaranya keganggu, baterainya pun cepat ngedrain. Jadi kalian harus hati-hati banget di saat penggunaan mikrofon seperti ini, apalagi di bagian outdoor. Nah, untuk kelebihan dari si KimaFone ini juga dia memiliki yang namanya noise cancellation, yang dimana suara-suara angin itu bakal diredus meskipun tanpa menggunakan si dead cat-nya. Cuman itu tidak berlaku saat kalian menggunakan lavalier ataupun clip-on bawaan dari si KimaFone ini. Tapi saat gua ganti si lavalier yang menggunakan lavalier bawaan Saramonic, itu suaranya makin mantep cuy. Nah, kelebihan lain juga dari si mikrofon ini tuh dia
bisa multiple gadget yang dimana kalian bisa pakai di kamera dan juga dipakai dari smartphone. Nah, itu tinggal kalian ganti aja dari si kabelnya nih. Kalau misalkan pakai smartphone, pakai yang jack 2 garis ke 3 garis. Nah, untuk masalah ketahanan baterainya pun di sini dia diklaim bisa sampai bertahan 5 jam dengan kalian pengecasan cukup di 1 jam aja. Tapi di sini gua belum bisa buktiin karena ya 5 jam mikrofon kayak gini, sedangkan kamera aja paling bertahan juga cuman 30-40 menit ya. Jadi nggak bisa gua buktikan selama 5 jam itu apakah baterainya awet apa enggak. Cuma nanti bakal gua buktiin kalau misalkan gua dipakai untuk live streaming yang sudah atas 2 jam, apakah ini bisa bertahan atau enggak coy. Oke, di sini kita akan langsung bahas aja untuk experience-nya nih. Yang pertama kita akan ubah dulu suaranya. Di sini akan gua coba edit nih. Gimana hasil suara editing dari si Kimaphone ini. Nah, ini dia hasil suara edit nih. Jadi kalau misalkan dilihat dari frekuensinya, bassnya juga masih agak tebal. Jadi karakter dari si suara ini tuh warm dengan frekuensinya dari 20 sampai dengan 20 kHz. Ya. Jadi kalau misalkan dipakai kayak buat podcast nih, hati-hati banget. Karena di saat kita buat podcast, kalian salah ngedit, itu suaranya bakal dominasi oleh bass nih. Jadi gua sarannya kalau misalkan dipakai buat podcast, mending di flat-flat aja dengan diturunin dari si bassnya dan kalian naikin ke treble-nya. Nah, tapi kalau misalkan dipakai kayak buat solo kayak gini, memang lebih enak kalau misalkan kalian naikin dari frekuensi dari si 0 sampai dengan 20 kHz-nya biar suaranya agak lebih ngebass kayak gitu cuy. Nah, contohnya seperti di video gua kali ini dan gua memang naikin dari si frekuensi di 0 sampai dengan 20 kHz-nya cuy. Oke, sekarang kita matiin untuk suara editingnya dan ini suara aslinya. Kalian bisa perbandingin sendiri kira-kira bagusan yang mana sih. Kalau untuk masalah mic lavalier kayak gini sih tanpa diedit pun sebenarnya sudah oke-oke aja, apalagi kalian yang memang hobinya langsung konten langsung di kamera kayak buat di TikTok kayak gitu, nggak usah diedit pun juga memang sudah oke. Yang penting untuk intonasi dari hasil suara kalian itu bisa ditangkap jelas oleh viewers cuy. Nah, oke, selanjutnya untuk experience produknya di sini gue bakal coba untuk di outdoor nih. Gimana nih, apakah ada gangguan frekuensi dan apakah bener berjalan nggak sih si noise cancellation-nya ini. Di sana gue akan pakai dead cat-nya dan di sana juga gue bakal coba untuk jaraknya nih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam scenes berikut ini. Oke, sekarang gue lagi di outdoor nih, kita tes mikrofonnya dan di sini gue menggunakan dead cat. Nah, kalau misalnya kalian lihat dead cat-nya memang agak sedikit ganggu banget, gede banget sih dead cat-nya. Jadi ini ke bahu gua, kalau misalnya kondisi kayak gini geli gimana gitu coy. Nah, tapi udah pasti kalau misalnya dead cat-nya tebel gini, dia bisa ngeredus suara yang benar-benar bisa senyap banget lah. Suara angin, gimana operator suara angin? Keredus? Keredus. Nah, ini kebetulan ada suara motor, kalian bisa dengar sendiri suara motor gimana nih. Bisa keredus apa enggak, kalian nilai sendiri ya. Dan ini pun juga untuk jaraknya, ini sekitaran 3 langkah, gua akan mundur. Nah, itu suara motor ya, kalian bisa dengar keredus apa enggak. Kalau misalnya ini keredus dengan baik, ini cocok banget misalnya kalian pengen bikin konten di outdoor cuy. Nah, katanya pun si mikrofonnya bisa diklaim sampai dengan 50 meter. Di sini gua akan coba mundur sejauh mungkin ya. Ini lumayan jauh ya. Kelihatan lah dari kamera juga. Gimana suara? Aman. Tes 1 2 3 cek. Aman. Gua akan balik. Ini balik. Ini udah pasti kehalang. Aman? Masih bagus? Wah, bagus ini, keren ya. Sejauh ini ya. Gini. Usik. Nih. Aman? Wah. Oke, jadi jauh banget ya. Ini jauh banget. Kondisi dead cat pun masih kepasang. Ini jaraknya jauh banget sih menurut gua. Oke lah ya. Sekarang kita akan coba buka dead cat-nya. Ini tanpa dead cat, nih kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri. Kayak gimana nih, apakah bisa ngereduce dengan baik apa enggak. Tapi untuk gangguan transmisinya, meskipun gua balik badan, itu dia masih tetap oke cuy. Meskipun di sini nggak ada penghalang, tapi tadi saat gua balik badan, dia transmisinya masih oke menurut gua cuy. So, jadi ini kesimpulannya, bisa kalian nanti lihat di akhir video kayak gimana. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya ini. Jadi gimana kira-kira worth it gak sih untuk si mikrofon dari Kimaphone ini sih? Menurut gua untuk harga 90 USD ya, sebenarnya untuk di tahun 2022 ini banyak banget saingannya ya. Banyak banget lah. Ada yang mungkin harganya yang produk-produk dari Cina itu yang 400.000, yang 200.000 sekarang juga ada. Cuman memang untuk masalah mikrofon, dan ini berhubungannya dengan kualitas suara cuy. Yang udah pasti ya, harga tuh nggak bisa bohong. Jadi kalau misalkan kalian beli mikrofon harganya 6 juta dan kalian beli mikrofon yang harganya 300.000, ya meskipun bentuknya sama, modelnya sama, tapi untuk masalah kualitas suara tuh nggak bisa dibohongin.
Jadi semakin harganya tinggi, udah pasti suaranya pun juga bagus. Nah, di sini kalian bisa ngesimpulin sendiri ini gimana untuk kualitas suaranya, apa masuk nggak sih dengan kriteria kalian gitu. Ataupun kalian sudah punya mikrofon yang harganya di bawah 1 juta atau di bawah harga ini, apakah suaranya sama atau malah lebih bagus yang lebih murah gitu cuy. Nah, itu baik ke preferensi masing-masing. Karena di sini gua mungkin sudah banyak mikrofon yang gua tes dan gua tahu maksudnya ya untuk harga 90 USD ya suaranya seperti gini menurut gua bisa dibilang wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan Saramonic Blink ataupun kita bandingin dengan Rode gitu kan, ya memang ketutup jauh sih, dari harganya pun juga udah beda. Cuma kalau gua bandingin dengan si Kemova yang pernah gua review dan itu harganya lumayan agak tinggi di angka 2,5 juta, mesti menang ini sih. Nah itu sih makanya kalian harus lebih pintar-pintar lagi, mungkin nih karakter suaranya lebih masuk kayak gimana cuy. Karena mikrofon itu sensitif banget, apalagi itu selera dari pendengaran kalian dan pengen kalian karakter suara kalian tuh pengen ditunjukin di video itu kayak gimana gitu cuy. Nah, oke, jika kalian pengen berminat dengan produk ini langsung kalian cek link deskripsi yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Kumpul Budiman. See you next video, bye bye.